Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan juga di Tiranus, di Bukit Kasih, di Kalisari, bahkan di Balik Klif, bahkan dimanapun Tuhan ada menyertai saudara jemaatku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini dari Sabat Tuhan tanggal 11 September tahun 2022 Masehi, Tuhan sudah mengantar kita pada minggu yang kedua dengan penuh sukacita, ya, saudara ada bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa di bulan ini tema kita adalah bahwa tanggung jawab orang percaya, ya, tanggung jawab orang percaya. Nah, di hari Sabat ini kita ambil tema di bagian tanggung jawab orang percaya itu adalah komitmen, ya, komitmen yang harus dilaksanakan. Saudara dituntut Tuhan untuk menjadi orang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu kaitannya dengan komitmen, saudara. Komitmen satu ketetapan kita untuk menyikapi bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, lakukan, semua itu ada dalam koridor kebenaran. Ya, jadi kita komitmen kalau menjadi anak Tuhan itu ya komitmen. Kita ada bersama dengan Tuhan, kita berjanji juga kita harus tepati, ya. Jadi komitmen itu penting di hadapan Tuhan sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, pada pagi hari ini kita buka di dalam bilangan, ya. Bilangan 32, ayat pertama sampai terakhir, ya. Memang cukup panjang saudara, tetapi Tuhan memberikan satu hikmat kepada kami untuk menyampaikan hal ini. Bilangan 32, saya bacakan buat saudara. Penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser Nimra, Hesibon Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben, masakan saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri, dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, yang menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel. Sampai kami membawa mereka ke tempatnya,
Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan di sini, di sebelah timur, lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya. Sehingga negeri itu takluk kepada Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu, dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri-istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead. Tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang ke hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang seperti yang dikatakan Tuanku. Lalu Musa memberi perintah kepada mereka, kepada Imam Eleazar, dan kepada Yosua bin Nun, dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan di tanah Kanaan, tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah di setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Ataror, Aroer, Atarot, Sofan, Yaeser, Yokbeha, Bet Nimrah, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesibon, Eleale, Kiryataim, Nebo, Baal Meon dengan mengganti nama-namanya, dan Sibma, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka. Bani Makhir bin Manasye pergi ke Gilead, mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makhir bin Manasye, dan diamlah ia di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Noba pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Noba menurut namanya sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, satu komitmen yang sungguh menyukakan hati Tuhan telah terjadi pada suku dari Bani Ruben dan Bani Gad. Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa saat mereka tidak mau berperang, maka mereka musnah satu angkatan. Bahkan Tuhan memutar mereka 40 tahun di padang gurun hanya gara-gara bangsa Israel yang tidak komitmen. Oleh sebab itu, saudaraku, mari saat ini saudara ada di dalam penyertaan Tuhan. Apa yang telah terjadi dalam hidupmu adalah sebuah komitmen. Engkau komitmen dengan keluarga, engkau komitmen dengan hidupmu, engkau komitmen sebagai seorang ayah, engkau komitmen menjadi seorang istri, seorang ibu. Komitmen ini harus dikerjakan. Engkau sudah komitmen untuk melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan komitmen di dalam pekerjaanmu, bahwa engkau komitmen di dalam ladang pelayananmu. Maka kita percaya, orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mempunyai komitmen dan kemudian melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa?
Sebab kalau tidak dikerjakan, firman Tuhan di dalam bilangan mengatakan, engkau akan menjadi dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan meminta kepada kita, hari ini kau diberikan amanah. Jangan karena engkau pingin jabatan itu saja, tetapi engkau tidak pernah setia dengan jabatan itu. Maka itu mendatangkan murka bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku dikasihi Tuhan, sidang jemaat, saat kau dipercaya di dalam ladang pelayanan, maka komitmen itu adalah hal yang utama. Sebab Tuhan rindu engkau menepati janji yang kau ucapkan. Tuhan tahu apa yang di dalam hatimu. Oleh sebab itu jangan kau mengingkari komitmen yang diberikan oleh Tuhan. Supaya tidak terjadi persoalan 40 tahun di padang gurun ini. Bapak, Ibu, Saudara, kadangkala kita tidak tahu apa persoalan yang menimpa kita. Kenapa kita hanya berputar-putar saja. Kita tidak mengalami satu kemajuan di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Kenapa hanya kita berpikir, Tuhan, kok aku begini-begini saja? Pertanyaan itu harusnya jawabannya ada pada saudara. Kenapa? Saudara dan saya harus ingat apa yang pernah kita komitmenkan pada Tuhan. Satu perjanjian yang indah yang harus dikerjakan. Dan kemudian kita akan menanggungnya kalau kita tidak dapat mengerjakannya. Oleh sebab itu Galatia 6 ayat 4-5. Galatia 6 ayat 4-5 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kadangkala kita sibuk mencermati orang lain, kita sibuk menjatuhkan orang lain. Tetapi hari ini, mari, apa yang sudah kau perbuat, apa yang saya sudah perbuat, itulah komitmen kita di hadapan Tuhan. Jangan sibuk ngurusi pekerjaan orang lain, ya. Tetapi sibuklah menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau bahwa hal-hal yang demikian menghambat kita untuk kita masuk tanah perjanjian, kita masuk tanah Kanaan, kita masuk pada satu kehidupan di mana Tuhan memimpin kita, di mana Tuhan memberikan hikmat atas hidup kita. Saudara, jawaban daripada hal ini itu ada pada diri saya dan ada pada diri saudara. Nah, oleh sebab itu, mari kita uji apakah kita sudah bertanggung jawab benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasihi Tuhan, mari saya bawa saudara pada ayat yang terakhir di dalam Ulangan 11 ayat yang pertama, ya. Kenapa kita harus punya komitmen yang kuat? Sebab ingat baik-baik, seberapa hebat komitmenmu, tetapi engkau tidak melaksanakan itu sia-sia. Tetapi seberapa banyak yang kau tabur, tapi engkau setia dan mengasihi Tuhan, itulah yang Tuhan rindukan. Jadi hal-hal hari ini mungkin ada yang berpendapat, oh itu akademis, itu sangat mendukung dan itu nomor satu. Silahkan, tidak apa-apa. Orang mau kuliah, mulai S1, S2, S3, tidak masalah saudaraku. Tetapi ingat baik-baik bahwa komitmen itu ditentukan, ya, diperlukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau. Di dalam Ulangan 11 ayat pertama katakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ya, jadi seberapa banyak kemampuan saudara di bidang akademis, seberapa banyak kemampuanmu di bidang pekerjaan, seberapa banyak kemampuan di ladang-ladang pelayanan bahkan, tetapi komitmen itu adalah nomor satu di hadapan Tuhan. Jadi kerjakanlah hal-hal yang sederhana dengan mengasihi Tuhan dan kewajiban itu dengan setia dan berpegang pada kebenaran. Ya, saya rindu sidang jemaat semuanya mendapat kekuatan baru untuk mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya.